Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang teknologi 1G, 2G, 3G, dan 4G. Nah, sebelum kami memulai membahas materi yang akan kami bahas, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yuni Maulida dengan NIM 190803102039, Rosa Adelia dengan NIM 190803102040, Windy Vindiarta dengan NIM 190803102041, Amelia Nur Hasanah dengan NIM 190803102042, Lailatul Khairiyah dengan NIM 190803102043. Baik, selanjutnya saya langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu sejarah 1G. Jaringan seluler pertama kali dibesut di Tokyo, Jepang oleh Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pada 1979. 5 tahun kemudian, 1G mulai diluncurkan NTT untuk mencakup seluruh daerah di Jepang. Setahun sebelumnya, pada tahun 1983, Amerika Serikat juga sudah menyetujui operasi 1G pertama dengan Motorola DNA TAC sebagai salah satu ponsel seluler pertama yang digunakan. Lalu, negara lain seperti Kanada dan Inggris pun ikut melancarkan jaringan ini beberapa tahun kemudian. Sebagai jaringan seluler pembuka, kelemahan pasti ada. Saat itu, 1G diklaim memiliki jangkauan yang buruk dan kualitas suara yang sangat rendah. Oleh karena itu, dukungan roaming antar operator pun tidak ada karena sistem yang beroperasi dengan rentang frekuensinya berbeda-beda. Dan yang paling buruk, jika kita lihat dari sudut pandang masa kini, panggilan 1G tidak dienkripsi sehingga siapapun yang memiliki pemindai radio dapat melakukan panggilan yang sama. Selanjutnya, yaitu fungsi jaringan 1G. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, generasi pertama atau 1G merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog. Biasanya atau umumnya dikenal dengan AMPS dan TACS. Teknologi ini mulai digunakan tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor untuk komunikasi nirkabel. Teknologi sistem analog pada 1G menggunakan digital signaling. Analog adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam jaringan telekomunikasi mobile tersebut. Oke, next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan jaringan 1G. Nah, teknologi 1G ini hanya bisa melayani komunikasi suara saja, akan tetapi tidak bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan yang tinggi. Nah, jadi kelebihan dari jaringan ini tidak gampang untuk menguras kuota internet, karena itu tadi kecepatannya tidak tinggi. Nah, semakin tinggi kecepatannya, maka semakin menguras data. Seperti itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai kekurangan jaringan 1G. Teknologi generasi pertama atau 1G memiliki banyak kekurangan, seperti kapasitas sistem yang terbatas. Hal ini karena multiple aksesnya masih menggunakan VDMA, di mana selama pembicaraan berlangsung, penggunaan suatu kanal akan diperuntukkan bagi satu subscriber saja. Walaupun subscriber itu tidak sedang mengirimkan informasi, maka kanal yang dia duduki tidak dapat digunakan oleh subscriber lain. Hal ini berlangsung terus sampai pembicaraan selesai. Teknologi yang berkembang tidak kompatibel satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini membatasi mobilitas subscriber yang hanya bisa digunakan di dalam areanya saja, tidak memungkinkan roaming ke dalam jaringan lain. Servis yang ditawarkan hanya sebatas suara. Sistem keamanan pada 1G
tidak terlalu baik-baik karena modulasinya masih menggunakan modulasi analog VM. Jadi, jaringan 1G ini hanya bisa menggunakan suara saja, tidak bisa menggunakan video seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi tentang teknologi 2G. 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi seluler ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama atau 1G yang menggunakan sistem analog seperti AMPS atau Advanced Mobile Phone System. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja atau sekarang bagian dari Elisa pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi suara, 2G juga dapat melayani komunikasi teks atau yang biasanya kita kenal dengan SMS. Teknologi 2G dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Time Definition Multi Access. Cara kerja teknologi ini adalah dengan membagi alokasi frekuensi radio berdasarkan satuan waktu. Teknologi TDMI dapat melayani 3 sesi peneleponan sekaligus dengan melakukan pengulangan pada irisan-irisan satuan waktu dalam satu channel radio. Jadi, sebuah channel frekuensi dapat melayani 3 sesi peneleponan pada jeda waktu yang berbeda, tetapi tetap berpola dan berkesinambungan. Yang kedua ada personal digital seluler atau PDC. PDC memiliki cara kerja yang relatif sama dengan TDMI. Perbedaannya adalah area implementasinya. TDMI lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan PDC dapat diimplementasikan di Jepang. Yang ketiga ada IDEN. IDEN merupakan teknologi yang hanya digunakan di perangkat merek tertentu atau properti teknologi VBR. Teknologi ini merupakan milik perusahaan teknologi komunikasi terbesar di Amerika, Motorola, yang kemudian dipopulerkan oleh perusahaan Nextel. Yang keempat adalah Digital European Coded Telephone atau biasanya disebut dengan DACT, yang berbasiskan teknologi TDMI, difokuskan untuk keperluan bisnis dengan skala enterprise, bukan skala service provider yang melayani pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya dari aplikasi teknologi adalah wireless PBX dan intercom antar telepon wireless. Yang kelima yaitu personal handphone service. PHC merupakan teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan di Jepang. Teknologi ini tidak berbeda jauh dengan DECT, yang juga mengalokasikan 32 Kbps channel untuk menjaga kualitasnya. Yang keenam adalah IS95 CDMI. CDMI-1 berada dengan teknologi 2G lainnya karena teknologi ini berbasis Code Definition Multiple Access atau CDMI. Teknologi ini meningkatkan kapasitas sesi peneleponan dengan menggunakan sebuah metode pengkodean yang unik untuk setiap kanal frekuensi yang digunakannya. Perkembangan jaringan 2G. Untuk pertama kalinya teknologi jaringan seluler ini digunakan muncul pada tahun 90-an. 2G merupakan implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. Jaringan 2G dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan jaringan 1G sebelumnya. Jaringan 2G memperkenalkan layanan SMS dan MMS. Kecepatan dari jaringan 2G ini mencapai 50 Kbps sampai dengan 1 Mbps. Jaringan 2G menggunakan sinyal radio yang digunakan, bukan analog. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari jaringan teknologi 2G. Kelebihan dari teknologi jaringan 2G adalah yang pertama, keamanan pada jaringan 2G lebih terjaga. Yang kedua, suara yang ditampilkan lebih jernih dibandingkan jaringan sebelumnya. Yang ketiga, kapasitasnya juga lebih besar. Yang keempat, memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat. Yang kelima, bisa digunakan untuk SMS dan MMS. Yang keenam, teknologi yang dibutuhkan untuk mencari sinyal sedikit jadi dapat menghemat baterai. Yang ketujuh, ukuran baterai juga bisa lebih kecil daripada jaringan sebelumnya. Sekarang adalah kelemahan 2G. Yang pertama adalah
Fitur CSD menghasilkan biaya besar karena jika ingin terhubung ke internet harus menggunakan dial-up yang dihitungnya per menit. Yang kedua adalah kecepatan transfer datanya masih cukup rendah. Yang keempat, jangkauan jaringan masih terbatas. Yang terakhir adalah jaringan masih tergantung pada BTS atau cell tower. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang teknologi 3G. 3G, yang artinya adalah generasi ketiga. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar Universal Mobile Telecommunication System. Meskipun sudah diluncurkan oleh operator jaringan NTT Docomo asal Jepang pada tahun 2001, jaringan 3G baru masuk Indonesia pada tahun 2005 melalui Telkomsel. Pada saat itu, Telkomsel berhasil melakukan uji coba 3G yang berbasis Wideband Code Division Multiple Access di Jakarta yang kemudian dilanjutkan di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Batam. Setelah uji coba sukses dilakukan, pada tahun 2006, Telkomsel menjadi operator yang pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersial. Berikut ada beberapa fakta tentang teknologi 3G. Yang pertama, teknologi 3G sering disebut dengan mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Nah, yang kedua ini, jaringan 3G menjadi awal mula internet dapat diakses melalui telepon genggam. Ketika itu, BlackBerry atau yang biasa disebut BB dan Apple menjadi merek yang paling memanfaatkan teknologi ini. Nah, selanjutnya, teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya, yaitu 2G, dengan kecepatan mencapai 2 Mbps. Nah, yang terakhir ini, dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet, seperti misalkan browsing, pengiriman email, streaming video, streaming musik, berbagai data, hingga telekonferensi. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yakni BB dan Apple. Tujuan awal diperkenalkannya teknologi 3G antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah efisiensi dan kapasitas jaringan dari yang jaringan sebelumnya. Yang kedua, menambah kemampuan jelajah. Ketiga, ada untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang keempat, ada peningkatan kualitas layanan. Yang terakhir, ada mendukung kebutuhan internet bergerak atau mobile internet. Frekuensi yang digunakan teknologi 3G diantaranya frekuensi penerimaan atau downlink yang berkisar 1920 hingga 1980 MHz dan juga frekuensi pengiriman atau uplink yang berkisar 2110 hingga 2170 MHz. Sedangkan kemampuan teknologi 3G yaitu memiliki kecepatan transfer data cepat yang berkisar 144 kbps hingga 2 mbps sehingga dapat melayani data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV. Kecepatan setinggi itu juga mampu melayani video conference dan video streaming lainnya. Selain itu, teknologi 3G juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasannya. Kelebihan teknologi 3G. Yang pertama, memudahkan komunikasi dengan orang lain di tempat berbeda, seperti layaknya face-to-face. Yang kedua, memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan praktis. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi high-speed data service seperti 3G ini sangat menguntungkan baik untuk dunia bisnis, pemerintahan, maupun perorangan.
Karena semakin baru teknologinya, maka data yang dikirimkan itu juga semakin menjadi lebih singkat. Yang keempat, ada jenis data yang dikirimkan lebih beragam, tidak hanya huruf dan angka, tetapi juga bisa gambar diam dan bergerak, serta bersuara. Sedangkan kekurangan teknologi 3G diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pastinya membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat. Yang kedua, masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena semakin maju teknologi yang diberikan, maka akan semakin rentan terhadap penyalahgunaannya dan mengurangi sifat sosial manusia. Yang ketiga, munculnya tindak kejahatan seperti cybercrime. Teknologi 4G. Sejarah teknologi 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi dari teknologi telepon seluler. Peralihan era ponsel kandibar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulanya, jaringan 4G pertama kali komersial di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau disebut juga dengan LTE. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 megapiksel hingga 1 gigapiksel. Selain itu, jaringan seluler generasi keempat ini turut menawarkan latensi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia yang mampu mengakomodasi quality of service serta akses broadband nirkabel pada multimedia messaging service, percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital. Namun, dalam waktu yang relatif singkat sejak diperkenalkan, jaringan 4G sudah mulai berjuang mengatasi tuntutan yang datang silih berganti. Adapun tuntutan yang dimaksud mencakup kemunculan teknologi augmented reality, kendaraan otonom, serta pertumbuhan Internet of Things. Hal ini seakan-akan menuntut jaringan 4G untuk tumbuh semakin cepat, dengan permintaan bandwidth seluler yang tumbuh dengan semakin cepat pula. Manfaat teknologi 4G. Salah satu manfaat utama penggunaan layanan 4G yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah untuk mendorong gaya hidup digital, seperti menonton video streaming lebih kencang, mendengarkan musik secara streaming lebih lancar, download dan upload tanpa kendala, dan bermain video game tanpa lag. Kekurangan dan kelebihan jaringan 4G. Kelebihannya yang pertama, memiliki kecepatan downlink hingga 300 megapiksel dan kecepatan uplink hingga 75 megapiksel. Yang kedua, mendukung sistem UHF dan sistem IMT yang menggunakan gelombang frekuensi. Yang ketiga, mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Yang keempat, mendukung multicast broadcast single frequency network. Yang kelima, mendukung mobilitas tinggi. Yang keenam, jaringan 4G mampu meminimalkan gangguan. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru, dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, dan 1G. Yang kedua, dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Yang ketiga, dibutuhkan mobil device yang baru yang mendukung teknologi 4G. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi 5G. Teknologi 5G. Jaringan 5G atau bisa disebut generasi kelima adalah teknologi terbaru untuk telekomunikasi yang melebihi standar 4G. Banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh pengguna teknologi jaringan 5G ini dibandingkan yang masih menggunakan jaringan 4G. Salah satunya yaitu adalah kecepatan. Kecepatan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti mendownload,
mengupload, streaming, ataupun browsing. Teknologi 5G ini memiliki kecepatan hingga 3 kali lipat dari generasi yang sebelumnya. Sejarah teknologi jaringan 5G. Jaringan 5G yaitu setiap teknologi yang ada sudah tentu diciptakan. Artinya, ada orang yang berjasa untuk membuat teknologi tersebut, sehingga dapat kita nikmati manfaatnya sampai sekarang. Penemu jaringan 5G ini adalah Michael Lemke, pria berkebangsaan Jerman yang juga seorang ahli fisika, yang bergelar doktor. Disebut sebagai penemu jaringan 5G ini. Untuk mewujudkan lahirnya teknologi 5G, kabarnya sudah memulai penelitiannya sejak tahun 2016 silam. Tepatnya di Dresden University of Technology di Jerman. Selain sebagai seorang ahli fisika, Michael Lemke juga menduduki posisi penting di salah satu brand seluler, yaitu Huawei, sebagai ahli teknologi senior. Ia sudah 24 tahun menggeluti dunia teknologi komunikasi ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi teknologi 5G. Fungsi teknologi 5G ini mampu membantu dalam kegiatan sehari-hari di dunia maya. Contohnya seperti mengunggah atau mengunduh file yang berkapasitas besar dengan waktu yang singkat. Lalu streaming resolusi 4000 UHD yang mengacu pada kualitas video yang lebih tinggi daripada HD. Untuk kualitas gambarnya juga UHD lebih jernih daripada format HD. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teknologi 5G. Untuk kelebihannya yang pertama, koneksi internet lebih cepat. Kecepatan jaringan 5G ini mengalami peningkatan hingga 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 4G. Dengan peningkatan kecepatan ini, kita bisa mengunduh file yang berdurasi 2 jam hanya dalam waktu kurang dari 10 detik saja. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas, di mana terlalu banyak perangkat yang mencoba menggunakan jaringan di suatu tempat yang kita gunakan juga, maka internet kita juga akan menjadi lambat. Namun dengan hadirnya teknologi 5G ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jaringan teknologi 5G ini diharapkan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jaringan yang sebelumnya, yaitu 4G. Yang ketiga yaitu latensi lebih rendah, di mana latensi ini merupakan jeda waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman suatu data kepada penerima, di mana semakin tinggi jeda waktu, maka semakin lambat proses respon dari penerima tersebut. Namun, dengan adanya teknologi 5G ini dikatakan memiliki latensi atau waktu akses layanan data yang 10 kali lebih rendah daripada teknologi 4G tersebut. Untuk kekurangan, yang pertama, frekuensi radio yang penuh. Yang kita ketahui sekarang, yaitu spektrum radio sudah penuh dengan 3G dan 4G yang terlebih dahulu hadir. Bukan tidak mungkin jika jaringan 5G ini sebesar 6 GHz akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah padat. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan. Jika 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan, kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G. Yang ketiga yaitu daya tembus yang minim. Satu lagi kekurangan teknologi 5G ini mungkin belum diketahui. Meskipun memiliki koneksi yang lebih luas, teknologi 5G ini memiliki daya tembus yang sangat minim. Tidak seperti jaringan yang dahulu, seperti 4G dan 3G. Jaringan 5G ini kurang optimal untuk menembus penghalang,
seperti gedung, tembok, dan lainnya. Perbedaan teknologi 5G dengan teknologi generasi yang sebelumnya, yaitu yang pertama, kecepatan bit puncak meningkat tinggi, yang kedua, volume data yang lebih besar per satuan luas, yaitu efisiensi spektral sistem tinggi, yang ketiga, kapasitas yang tinggi untuk mendukung lebih banyak perangkat konektivitas secara bersamaan, yang keempat, yaitu konektivitas yang lebih baik terlepas dari wilayah geografis di mana Anda berada. Yang kelima, yaitu banyak perangkat pendukung. Yang keenam, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh, yaitu kelebihan komunikasi yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.